gitu. Orang itu diizinin nggak akan mau, boro-boro gitu ya, nggak akan mau. Jangan sampai karena tidak berdampak positif akhirnya kita ditolak dan tidak menginjil lagi. 1 Korintus 9 ayat 27. Ini, jangan aku sendiri ditolak gitu ya. 1 Korintus. Bapak terkasih, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lakukan, kita melakukan hidup kita setiap hari harus seperti Kristus. Ya, punya karakternya Kristus, punya kasih. Kalau kasih itu mau memaafkan, mengampuni, ya itu harus wajib harus kita lakukan di sini. Yuk, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya baru ya, tubuhku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi seluruh tubuh kita kuasai. Dari mulut, hati-hati, lidah, yang mulut kita, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kasihan banget, kayak tukang jamu. Bapak terkasih, suatu hari saya melayani di Manado 1 bulan full saya melayani. Nah, sahabat saya, dia kayak tukang jamu. Saya bilang, kamu kayak tukang jamu karena kamu tidak melakukan. Mau bermanfaat, menggebu-gebu, tapi nanti setelah KKR maki-maki orang, nyakiti hati orang. Kalau saya itu salah mau benar, saya nggak tahu, sampai bingung. Saya marah habis-habisan. Jadi nanti besok lagi KKR, ada si dukun di itu, kita bareng-bareng pelayanan. Tapi apa yang terjadi? Setelah pelayanan habis makan maki-maki orang lagi di jalan, mobil ini nggak orang. Waduh, kebun binatang, ya semuanya keluar. Ngeri kan? Habis menginjil loh, baru-baru akan jadi dampak. Di sini Tuhan apa? Kamu ditolak. Kasihan banget, kamu udah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, capek-capek, nggak tidur. Bahkan saya di sana itu jarang tidur di Manado saya. Tidur, KKR selesai jam 9, jam 10. Udah gitu makan, pulang sampai tempat kita tidur, nginap di restoran sampai jam 12. Ngitung persembahan sampai malam lagi. Terus jam berapa harus bangun lagi, Pak Ibu terkasih di sana. Jam di sini orang Akbar itu ya adzan apa ya? Subuh di sana udah haleluya terus haleluya terus kayak gitu ya. Kita tidak sebentar. Coba bayangkan, sudah kita menginjil, kita melakukan, kita capek-capek tidur susah, jangan tidur. Bahkan kita ya makan pagi, setelah itu kita pergi lagi kunjungan ke orang lain berbawa. Tapi akhirnya setelah KKR marah-marah lagi. Itu setiap hari yang dilakukan. Kebayang nggak? Itu loh, kayak tukang jamu. Jadi kita udah promosikan ini jamu nih yang paling hebat, yang the best, yang luar biasa. Tapi dia tidak mengerti artinya. Apakah jamu itu enak? Tidak. Khasiatnya bagaimana? Nggak pernah seperti itu. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita ditolak ya. Di sini jangan aku sendiri ditolak. Ngeri kan? Sudah capek-capek, sudah melakukan habiskan waktu, tenaga, pikiran, semuanya akhirnya ditolak. Mengerikan. Bila hidup kita tidak berdampak, maka pasti tidak berguna. Dibuang kerajaan Allah. Kita dibuang dari kerajaan Allah, Bapak terkasih. Kita tidak dikenal sama Tuhan Yesus. Maka dibilang nyala dari hadapanku. Dia juga membuat mujizat, bahkan di sana juga banyak Bapak terkasih yang sembuh, yang didoakan kita sembuh. Bahkan dukun, sebelum KKR kita ditantang oleh dukun, kalau kamu bisa memenangkan saya akan percaya Yesus. Itu terjadi. Kita terjadi di tanah dukun. Kita berapa orang kita doa puasa dan akhirnya dia kalah dan akhirnya orang itu percaya Yesus. Itu di sana itu benar-benar banyak ya orang Manado itu Kristen KTP emang Kristen, tapi sebenarnya dia belum lahir baru. Itu banyak banget. Mereka punya ST berapa lebih juga udah hal aneh.
itu di sana, ya dia hidup bareng sama orang itu udah nggak aneh lagi gitu. Saya sebulan full di sana itu benar-benar ini benar Sodom dan Gomora terjadi gitu, ngeri gitu kan. Benar-benar kita harus berdoa untuk mereka juga, ya. Di Matius 5 ayat 13. Oke, sekarang di Matius 5 ayat 13. Oke, kita baca yuk biar kita tambah semangat di Tuhan. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau sudah tawar, garam sudah tawar, tidak ada gunanya lagi. Maka kita harus pertahankan garam itu. Kita harus ada garam di dalam hidup kita, ya. Nggak ada gunanya lagi, ya, dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia, kata Tuhan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ngeri. Itu benar-benar kalau kita tidak ada garam lagi dalam hidup kita, diinjak, ada gunanya, tidak berdampak lagi, tidak berdampak lagi. Jadi tidak ada artinya. Jadi garam itu harus tetap ada, bahwa damai dalam kehidupan itu harus ada. Alkitab mengajarkan banyak cara untuk hidup kita berdampak bagi orang lain. Nih, Alkitab mengajarkan banyak cara. Ada beberapa cara, banyak sebenarnya. Kalau mau pelajari itu banyak banget. Melalui perkataan kita yang pertama, ya. Dengan perkataan kita itu banyak dampaknya. Kita harus berkata yang positif kepada orang lain. Lepaskan berkat, lepaskan pengampunan kepada siapapun mereka. Itu, ya. Di dalam Efesus 4 ayat ke-29. Nah, ini dari mulut itu ya, kotor. Dari bisa baca. Kita baca bareng-bareng yuk biar semua diberkati Tuhan. 3, 2, 1. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Hati-hati mulut kita. Jangan sekali-kali ada perkataan kotor, kata Tuhan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Terus? Di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Luar biasa, mulut kita. Hati-hati. Kita harus apa? Berkatakan, ya, membangun. Mana perlu supaya mereka mendengarkan beroleh kasih karunia. Nah, perkataan hati-hati. Apalagi kita seorang hamba Tuhan yang mengaku anak Tuhan. Jangan berkata kotor, jangan kata menghujat orang, memfitnah orang, ya. Orang-orang sudah melayani Tuhan, kadang-kadang heran saya juga. Heran. Saya kenal bahasa kebun binatang itu saat waktu saya di Bandung, jujur. Waktu saya di Jawa, nggak ada bahasa itu. Jujur aja, saya waktu di sana boro-boro ketawa keras, ngomong nggak enak gitu ya. Dulu, ya, binatang anjing itu kayak saya nggak berani dengar gitu. Nggak pernah loh saya dari hidup saya sampai saya gede, sampai saya nikah di Solo, nggak ada ngomong itu, nggak ada. Dan waktu saya di sini pertama saya bingung, ada yang manggil orang, manggil anaknya sendiri gitu. Anjing, aku nggak pernah saya bertanya ke orang ini, mana anjing? Kok anakku jadi, masa manggil anak anjing, manggil orang siapa anjing? Sedikit-sedikit jing. Tuhan Yesus, aku paling jujur ya, saya di Bandung sampai terkejut-kejut. Kenapa bahasa itu kok keluar gitu? Kan ngeri gitu. Kita diciptakan Tuhan sempurna yang indah, dibilang anjing. Mengerikan. Saya belum pernah, saya waktu di Bandung jujur tanya ke PN, saya bingung setengah mati benar-benar. Ini kenapa sih bahasanya begini-begini semua yang gak enak. Sampai di kosan itu, di tempat kita
tertinggal. Semua bilangnya kayak gitu. Lagi bercanda-bercanda ngomong lagi nonton di TV di rumah saya. Ngomong kayak gitu sama saya bilang, tolong kamu pergi. Kalau kamu bicara kayak gitu, saya paling tidak suka hal seperti itu. Saya memang tidak suka. Saya bingung kenapa sih itu bahasa yang tidak baik